Podcast Kepegawaian Sinjab. Sesi inspirasi jajaran ASN Batang dipersembahkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rio Prabowo. Kali ini saya menjadi host di podcast Sinjab ya teman-teman Sinjab semua di rumah. Sinjab itu kepanjangannya apa sih teman-teman? Mungkin di rumah teman-teman bertanya-tanya. Jadi Sinjab itu adalah sesi inspiratif jajaran ASN Batang. Podcast Sinjab itu adalah podcast yang kita adakan oleh BKPSDM Kabupaten Batang untuk memfasilitasi teman-teman semua agar mendapatkan informasi-informasi yang terupdate mengenai kepegawaian utamanya di pemerintah Kabupaten Batang. Oh ya teman-teman, sebelum kita memulai pada podcast kali ini, boleh dong saya kasih pantun sebentar. Ya, jadi pantunnya nggak jauh-jauh kok dari tema podcast kali ini. Temanya ialah pensiun. Kenapa pensiun? Karena pastinya banyak dari kita nantinya akan mengalami masa pensiun. Jadi ini tema yang sangat penting untuk kita bahas dan juga kita perjelas tentang pensiun. Oke teman-teman, mungkin langsung saja ya, saya berikan pantunnya. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli rambutan. Kini pensiun waktunya bahagia, tak lagi dikejar kinerja harian. Oke, di episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat inspiratif dan juga memahami materi yang akan kita bahas. Halo Bu Puji. Halo juga. Ya, kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah Kak Rio, kabar baik, tentu saja sehat, bahagia. Oh iya, kalau boleh tahu Bu, kesibukan saat ini lagi sibuk ngapain aja nih Bu? Rutinitas biasa, ada verifikasi pensiun, berikutnya untuk persiapan, input juga, usul pensiun ke BKN, dan konsultasi juga. Boleh? Lumayan juga ya aktivitasnya ya Bu ya? Siap. Lumayan padat. Kali ini kan kita mau bahas pensiun Bu. Boleh. Oh ya, bagaimana ini dengan Ibu? Saya lihat kan di NIP-nya kok mendekati pensiun ya Bu ya? Betul, cakep. Benar, barang beberapa bulan lagi lah kita Iya, betul. pensiun. Jadi, saya terutama ya. Ya mungkin sangat menghayati ya dengan tema Betul. kali ini ya Bu ya. Harus. Karena bukan hanya memahami materi juga tapi akan melaksanakan ya Bu ya Bu Puji ya. Ya, betul. Memasuki purna sendiri. Oke, Ya. betul Bu. Oke teman-teman Sobat Sinjab, kita memasuki materi ya mungkin ya tentang pensiun. Kalau boleh sedikit kita tahu Bu, sebenarnya pensiun itu apa dan seperti apa sih Bu masa pensiun? Apakah itu masa-masa yang menyeramkan atau bagaimana? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Pensiun sendiri ada definisi saya. Masa ketika seseorang berhenti bekerja secara penuh, dalam arti rutinitas yang nantinya ada masanya itu seperti dunia, ada akhirnya, bintang pun ada akhirnya, benar ya? Betul Dunia sekali. ada masanya, ya betul. Begitu. Biasanya pensiun itu ketika memasuki batas usia karena sudah ada aturannya. Ada juga yang pensiun karena atas permintaan sendiri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya, mau tahu nggak? Apa, Bu? Berlakunya apa? Berlakunya seperti apa Bu? Usia 50 tahun, masa kerja 20 tahun harus dipenuhi. Manakala salah satu syaratnya belum bisa dipenuhi. Tapi ada bolehnya juga. Mau tahu lagi nggak? Boleh, Mau boleh kasih tahu kita dong Bu. Ya, di samping ada pensiun BUP, ada pensiun atas permintaan sendiri, ada juga pensiun karena usur. Apa usur? Usulnya apa, Usur Bu? ya? Usur itu Usur. bukan terlalu tua, itu bukan. Oh, iya, Usur iya. di sini sudah tidak bisa melaksanakan tugas dikarenakan sakitnya, Iya. ataupun karena dari tugasnya terus akhirnya nggak bisa melaksanakan tugas dengan syarat mengajukan ke BKPSDM surat pengujian kesehatan. Nanti dari BKPSDM mengajukan tim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya ya. Jadi pensiun itu ternyata Ada beberapa. ada beberapa jenisnya ya Bu ya. Betul. Oh ya, macam-macam juga. Betul. Termasuk katakanlah bukan hanya umur yang membatasi ya. Tadi Betul. seperti ada mungkin Atas juga usul atas keinginan permintaan sendiri sendiri. ataupun juga karena Ya. uzur ya Bu ya. Betul. Oh ya, kalau misalkan Bu tadi kan ada uzur nih.
Uzurnya itu kan karena sakit. Ya, betul. Mungkin karena apa namanya? Mungkin kita terjadi musibah seperti itu, Bisa karena menjadikan kita cacat, tidak nggak bisa aktivitas di ya, kantor. di kantor seperti itu juga memenuhi syaratnya ya Bu ya. Insya Allah nanti, tapi dari hasil tim penguji kesehatan ya, resumnya manakala resum akhir dari tim pengujian kesehatan menyatakan bahwa PNS dimaksud tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa, tidak bisa dipaksakan untuk berangkat, maka disetujui untuk dari PPK, dalam hal ini Bupati ya, menyampaikan surat persetujuan untuk berhenti Iya. kepada BKN, persetujuan. Oke. Ya. Ya Bu, jadi tadi kan ada sedikit Ibu nyinggung tentang masa usia pensiun ya Bu ya. Ya. Jadi kalau masa usia pensiun itu ada yang 58 gitu. Ada. Tapi kalau saya Bu misalkan kok saya pengennya jangan 58 lah Bu lah. Dinaikkan sedikit jadi 60. 65 gitu Bu. Bagaimana 65 Bu? boleh jadi fungsional utama ya. Oh, fungsional utama. Iya. Itu bagaimana Bu agar bisa seperti itu Bu? Monggo, nanti berhubungannya dengan dikenaikan pangkat, barangkali nanti juga fungsional jabatan, ada kenaikan jabung, ada apa, monggo, ada yang membidangi sendiri, silakan nanti boleh ditanyakan ataupun boleh ke kantor BKPSDM, bisa konsultasi biar lebih jelas, monggo. Oke, betul Bu. Tadi saya pengen lebih paham lagi sih Bu mengenai jenis-jenis pensiun, boleh tadi disampaikan kembali Bu jenis-jenis pensiunnya. Pensiun BUP, PUP pensiun atas permintaan sendiri, pensiun karena sakit uzur tadi. Sakit atau uzur. Jadi teman-teman Sinjap ada beberapa lagi sih penyederhanaan organisasi, tapi jarang ada lah. Yang umum hanya itu aja. Kalau penyederhanaan organisasi. Ada hilang juga bisa. Kayak gitu Bu. Hilang ada. Itu pemerintah pensiun atau mohon maaf nanti setelah memasuki batas yang tadi 50-20 atau 50-10 yang kalau hilang, tapi hilangnya kenapa kan karena hilang dalam dinas hilang tapi nggak tahu kemana, atau bukan mangkir ya, bukan betul, karena betul. indisiplinan, bukan, tapi jarang ada juga sih yang jarang umum ada yang itu, umum BUP tadi itu ya, iya. Sobat Sinjap. Jadi mungkin kita jadi sedikit tahu pensiun kita itu seperti apa sih nantinya, karena kan pastinya kita semua akan mengalami ya. Bu, mau tahu syaratnya? Boleh ya Bu, itu yang saya Tunggu. baru mau saya tanyakan. Tebak. Oke. Bisa nebak Ibu? Bisa langsung. Oke. Boleh Bu, kita berikan syarat-syaratnya Bu. Syarat pensiun yang umum, yang batas usia 58 tahun bagi jabatan sebentar. Boleh Bu, dilihat dulu contekannya juga boleh Bu, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting valid ya Bu ya. Benar-benar daripada keliru ya. Iya betul. Kita lihat dulu ya aturannya biar lebih jelas nih teman-teman. Untuk 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan fungsional terampil, itu 58. Untuk yang 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Nah, yang 65 ini bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Itu 65 ya. Jadi kalau di syarat-syaratnya itu yang pertama usia yang ya Bu usia, ya. Berikutnya kalau dokumen seperti dokumen, itu apakah ada Bu? Permohonan pasti dari yang bersangkutan, terhitungnya kapan, akhir bulan baru TMT ya. Terus keduanya ya ada Karpek, itu sekarang karena pakai Karpek berarti mungkin ini lagi SKC PNS atau SKPNS bagi Sekdes. Sekdes kan nggak lewat pengangkatan dari C dulu, betul langsung Bu. Terus KP terakhir, berkala terakhir untuk menentukan bahwa dia itu gajinya itu nggak menyesuaikan, nggak ketinggalan atau nggak kedahuluan, hitung masa kerja lagi itu kan dari KP ataupun KGB. Terus yang penting surat nikah yuk. Surat nikah. Surat nikah. Ada yang sudah menikah loh, bagi yang menikah. Bagi yang sudah ya teman-teman. Kalau betul. dari jomblo dari CPNS ya tidak perlu. Itu gampang kan surat nikah. Iya. Di dalamnya ada lagi Apa Bu? Apa nih? Pastikan tanggal lahir, bulan dan tahun sama, nama juga sama, baik di KTP ataupun di KK. Apa ada Bu yang masih beda? Kan kita waktu awal CPNS sudah betul. Pengadministrasian Bu. Lah, betul. Masih ada Bu yang seperti itu ya. Ternyata di KK KTP namanya ada yang kurang ada namanya beda atau tanggal lahirnya beda. Lah saat itu harus tetap disesuaikan, dan mestinya peremajaan
setiap betul, iya. My ASN ngisi. Nah, Betul. itu disesuaikan dengan DPCP yang kita buat di usul pensiun harus sama dengan di KK, KTP ataupun di dokumennya. Karena setelah ada nih KTP, KK, ternyata dengan akte nikahnya nggak sama, nggak sinkron dengan Disduk Capil. Sekarang kan karena Online ya Bu ya? ya serba betul, online ya. ngeling sama Disduk Capil nggak Betul. bisa. Kita harus cari tahu kebenarannya mana yang benar, mana yang ini harus. Ya, oke. Ini barusan kita dapat ini ya warning penting dari Bu Puji ya teman-teman. Permajaan data Pastikan. jangan lupa sejak dini. Misalkan nih saya dari Ini awal kan komisi sendiri. saya CPNS pun sudah harus memperhatikan tentang kevalidan data milik kita sendiri. Jadi jangan lupa permajaan data di si ASN selalu di cross check kebenarannya ya dan kesesuaian Ya, datanya. betul. Oke, Bu. Tadi kan kita udah bahas syarat ya. Terus administrasi. anak masih banyak lagi Iya, Bu, belum boleh. selesai. Tapi ini aku Apa pengen durasi tahu ya? nih, Bu, Apa belum? Kenapa? prosedur. Oh, Setelah prosedurnya. syarat kan ada prosedur ya Bu ya? Ya. Apakah setelah syarat kita langsung otomatis maju atau ada prosedur lainnya Bu? Betul. Dari BKPSDM biasanya di pertengahan lah, per tiga awal tahun, ya di bulan April ataupun bulan Maret itu kan akan buat edaran terkait dengan usulan pensiun untuk tahun berikutnya. Lah untuk tahun berikutnya dimaksud berarti untuk bersiap-siap baik itu dokumen maupun tempo waktu jadwal untuk usul pensiun tersebut. Yang mana harus melengkapi dokumen yang disebutkan Ya, tadi, betul. diantaranya loh masih ada banyak lagi kan. Nah itu tempo waktu ada, dari kami udah memberikan surat edaran, monggo dicermati lagi. Lewatnya nanti ada aplikasi Simpek, nanti ada layanan, di situ ada fiturnya layanan, ada sinkron sama SN terintegrasi ya. Ya, sudah terintegrasi Ya, kan, Bu, betul. di situ. Di Ya. situ sudah ada, nanti monggo pilih layanan pensiun, ada jenis pensiun juga di situ dipilih ada. Oke Ada. Bu. Mm-mm. Berarti kan lumayan panjang juga tadi ya Bu Iya. ya, mulai dari syarat yang Padahal kita simpel kumpulkan, pensiun, tapi administrasi. prosedurnya Iya, padahal kan begitulah. cuma Pensiun. satu kata ya Bu ya, pensiun gitu. Betul. Atau tambah lagi Bu, saya pengen pensiun gitu. Oh jangan, belum kamu baru lahir. Oh iya Bu. Oke. Tadi syarat pengajuan kan sudah, prosedur juga sudah Bu. Ya. Mungkin ada tambahan lagi kan nih Bu yang mau disampaikan ke kita? Ada sih tantangan masa pensiun, wah penting ini. Penting sekali itu Bu. Tantangan masa pensiun, mesti ada penurunan penghasilan pasti. Oh iya. Kan besarnya penghasilan setelah purna beda dengan yang masih aktif. Emang masih nggak dapat semua kita Bu gajinya? dapat, tapi beda kan? Beda ditentukan dengan banyaknya masa kerja. Misalkan 30 lebih, hampir sampai 75%. Tapi persenan itu hanya gambaran saat sudah ketemu gajinya. Karena ada tabel yang menentukan sendiri besaran pensiun. Terus kehilangan identitas profesional. Nah, itu pasti seperti saya, contoh mau pensiun kan, sekarang jabatannya apa sih? Pengadministrasi perkantoran. Setelah pensiun nggak ada jabatan. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu anak-anak, udah Itu jabatan jadi yang warga. mulia, Bu. Nah, jabatan jadi warga negara sudah Betul. itu. Terus kesehatan yang menurun. Nah, kesehatannya siasat apa sih mau pensiun kok kesehatannya menurun? Karena usia otomatis usia nggak bisa dipungkiri kan. Tua pasti, sehat itu pilihan kan. Betul. Ya kita berusaha dari sejak dinilah aktivitas itu diimbangi, sekalipun kerja duduk aja imbangi jalan, imbangi olahraga. Sabtu Minggu kita libur, usahakan bisa keluar. Ada lagi manfaat pensiun. Masih ada lagi. Tadi tantangan. Saya kira udah mau nih, saya udah Belum. mau bicara nih. Belum. Ternyata masih ada Ada lagi mana? teman-teman Sinjab. Nah, manfaat pensiun ada. Pertama, kebebasan waktu. Waktu udah full dari 24 jam. Nah, dulu kan jam 7 kita harus sudah Sudah di kantor ya Bu ya. pinjer, absen, jam 4 baru kita pulang. Belum Iya. masih harus nyiapin matiin komputer segala. Sekarang udah Betul. bebas waktunya. Terus Monggo nggak mau- kepikiran ya untuk Ah. absen ya Bu ya. Ya, Kadang udah saya nggak. pulang sampai rumah ternyata baru inget Bu. Betul. Ternyata saya belum absen, jadi balik lagi kantor. Ya. Besok pensiun nggak ya Bu ya? Keamanan finansial. Betul lah, Tidak. ini yang paling utama Bu. Yang makin sedikit finansial, Iya. yang nggak dihitung dari nominal ya. Jadi kecukupan itu ya dari kita sendiri, mau apa ya, kecukupan finansial menurut saya pribadi, atau mungkin barangkali nanti ada masukan nggak apa-apa, boleh. Betul. Menurut saya bisa mengatur sendiri, sudah tidak ada aktivitas banyak, hanya kalau dilihat bangun tidur balik, mas di situ mau kemana, nggak kemana-mana pun kan nggak apa-apa, sudah bebas. Terus ada lagi, ada kesempatan belajar.
masih walaupun lansia ada. Kalau mau gabung dengan kita ada sekolah lansia ada. Oh, di mana Bu sekolah? Ada Di Batang ya kita ya? Ada lewatnya KB itu. Oh iya. DP 3 Di kantor AP 2 KB kita Oh, bisa iya, sana betul. bisa. Terus menjalin hubungan sosial yang selama ini kita nggak pernah ketemu kan, pagi jam 7 Betul. udah berangkat jam 4. Lah setelah itu kan kita bisa bertetangga, sosialisasi, banyaklah nanti yang banyak yang dikerjakan, jangan khawatir pensiun Betul tuh. Bu, betul. tidak. Kalau utamanya sih buat saya Bu, mungkin ada tambahan waktu dengan istri kali ya Bu ya. Ya, betul, Tadinya kan 100. hilang 8 jam, Betul. sekarang jadi 24 jam ya Betul. seperti itu ya Bu ya. Betul. Mungkin Apalagi dengan suami Bu. apalagi yang mau ditanyakan boleh. Oh iya oke. Jadi ini Bu, kalau dari kita nih Bu, kita kan Ya. sebagai pegawai, kalau dari bidang kepegawaian, mungkin dari BKPSDM seperti itu, ada nggak sih Bu persiapan untuk kita menjelang masa purna tugas yang diberikan kepada kita Bu selaku pegawai? Persiapan ya otomatis dari diri kita sendiri ya. Sudah tahulah kita terakhir di jabatan apa, misalnya minimal 3 tahun sebelum purna itu kan sudah tahu, oh kita di pengadministrasi umum nih, kita di jabatan fungsional tidak madya nih, berarti usia 5-8 tahun ya sudahlah kita jalani dengan tetap aktivitas seperti biasa. Terus ya buatlah kesibukan-kesibukan itu nggak terus akhirnya di full gitu ya, tetap full kerja, cuman ada dengan teman kita kerja tim, Betul. nggak kerja sendiri. Betul. Kita bagi tugas, perlahan-lahan kita kan akan tetap meninggalkan pekerjaan lah, itu Betul, Bu. persiapan. Kita bagi tugas dengan teman kita, nggak usah kepikiran yang macam-macam, udah kita kerja bareng kerja tim begitu. Oh ya. Mm-mm. Ini Bu, kan kemarin kita sempat ngobrol ya Bu ya. Ya. Katanya kalau ada seperti masa persiapan purna tugas itu Bu. Oh, MPP. MPP. Oh, Ya, MPP itu ya Bu ya. Waktu ya. saya minta BT, data BT, itu. itu BT ya. Kan sempat minta Dulu, data tuh ya. betul. Kan ternyata 1 tahun sebelum pensiun Sebelum kita diberikan bisa apa tadi Bu, kesempatan MPP atau bebas tugas dulu bebas itu. tugas. Singkatannya Masa apa itu, Bu? persiapan pensiun. Oh, masa persiapan Diberikan pensiun. maksimal 1 tahun bagi PNS yang menjelang purna 1 tahun. 1 tahun. Jadi misalkan nih saya pensiun Desember Bu. Berarti Desember tahun sebelumnya saya 1 sudah boleh Januarinya ya. ikut MPP itu ya Bu ya. Boleh. Oh, tapi gimana Bu benefitnya itu kalau MPP? Gaji apa Gaji masih itu ada? Oh, masih sama, utuh. hanya untuk yang tunjangan melekat, barang itu tunjangan profesi ya, kayak tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional dan TPP tentu Oh, iya. saja sudah Anak nggak istri ada, gimana, nggak Bu? absen. Anak Masih istri- masuk. Oh, anak istri masuk. Tunjangan masih Alhamdulillah. aman, Iya. masih. Oke. Iya. Sama ini Bu, kemarin kan saya lihat kan Bu Puji ikut kegiatan workshop purna betul. tugas ya. Iya. Nah, kalau boleh di-sharing dong ke kita Bu dari teman-teman Sinjab mungkin pengen tahu nih workshop purna tugas itu kemarin kegiatannya seperti apa sih? Ya, terima kasih. Tambahan lagi ya. Iya, betul. Oke, workshop di situ ya memberikan kita kesempatan, wawasan juga. Monggo nanti mau yang pensiun tuh mau milih apa sih? Mau milih santai aja di rumah, monggo. Mau milih nambah penghasilan lah, itu tadi kemarin kan kebetulan workshopnya itu menggandeng dari pihak 3 ya. Nanti memberikan bisa kesempatan untuk belajar bersama, mau bertani misal bisa bercocok tanam, hidroponik terutama karena rumah kan terbatas sekarang kan, di kota nggak di kampung gitu kan, bisa pakai hidroponik, bisa ada nanti misalkan berminat monggo lah nanti ya kembali lagi bisa konsultasi ke BKPSDM nanti kan ada solusi mau kita kerjasama dengan apa, monggo nanti barangkali ada yang berminat silahkan. Oh iya, Begitu. oke. Ya itu jadi teman-teman sekedar info ya, mungkin bagi teman-teman Sinjab semua yang ada di rumah, kita dari PKPSDM Kabupaten Batang itu mempersiapkan workshop purna tugas ya bagi rekan-rekan semua. Ya tadi seperti yang Bu Puji sampaikan, fungsinya itu ya untuk mempersiapkan masa purna tugas kita yang bahagia, seperti itu ya Bu ya. Betul. Bahagia dan apa Bu kalau boleh tahu? Bahagia dan apa? Bahagia dan enjoy aja jalan hidup. Enjoy jalan hidup ya Bu Iya. ya, lebih tenang kayak gitu. Betul. Mungkin ini Bu, apa namanya? Simpulan. Ya mungkin ada sedikit rangkuman atau kesimpulan yang mau disampaikan Bu. Ini Ya. Bu kan sebelum kesimpulan ya. Boleh. Nanti saya ada yang kelupaan Bu. Oke. Ini kan namanya kita hidup kan datang dan pergi ya Bu ya. Betul. Ada nggak tahu Ya. ternyata Perjalanan datang, waktu ya. perjalanan waktu ternyata apa namanya? Mungkin ada yang meninggal seperti itu. Nah kalau meninggal itu termasuk pensiun bukan sih Bu? Oh iya.
PNS lo ya. Iya, Kalau masih betul. C nggak bisa. Oh, Ah, iya. Ini kan pensiun PNS. Iya. Berarti PNS yang meninggal dunia diberikan hak untuk pensiun janda atau duda. Kalau PNS-nya wanita itu duda, kalau PNS-nya pria berarti janda. Pensiun meninggal pun ada jenisnya, Rio. Oh, banyak ada juga ya, Bu, ya? Ada meninggal dunia karena sakit dan ini terus ada lagi meninggal karena anumerta. Anumerta. Anumerta itu meninggal saat bertugas. dalam tugas. Oh. Akan tetapi sekalipun anumerta kelengkapannya sudah lengkap nih, tapi tetap harus menunggu sidang dari BKN. Kita ajukan pengajuan penetapan anumerta. Oh. Tadinya saya mikir kayak gini Bu, apa namanya? Setiap Berarti dalam kan tugas. harus dalam keadaan bertugas. Kalau misalkan kayak gini ternyata ada orang apa namanya na'udzubillah min dzalik ya Bu ya, ketika berangkat kerja atau pulang kerja dia ternyata mengalami musibah kayak gitu Bu, kecelakaan sampai meninggal. Dimintakan itu aja. BAP ada. Oh, BAP itu bisa masuk anumerta nggak sih Bu? Penentuannya di BKN. Oh, di BKN. Di Nah, BKN Kalau ada tim. anumerta itu emang Jadi BKN penetapan dulu, Oh, penetapan penetapan. tewas dulu. Oh, Kalau iya. ditetapkan, disetujui dia yang bersangkutan itu benar-benar tewas dalam tugas itu nanti pensiunnya juga beda lah. Tidak untuk KP pengabdian tidak memandang perhitungan masa kerja. Oh, Harus. seperti itu. Ada Oh, itu PR lagi mau benefitnya tahu? tuh, Bu. Makanya tadi KP pengabdian bedanya tuh apa sih beda. tinggal anumerta sama tidak yang biasa gitu Bu? Ya, Jadi ada perkecualian bedanya ya? langsung naik pangkat, tidak ada Oh. hitungan masa kerja. Mau tahu nggak KP pengabdian itu ada ketentuan dan batasannya loh? Mau, Mau tentu. tahu? Mau, Oke. mau sekali ya. Kamu mau kan ya? Iya, mau, Oke, saya mau siap. Bu. Oke, kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada PNS yang sudah 30 tahun berturut-turut dihitung sejak CPNS, diberikan kenaikan pangkat pengabdian 1 bulan dari pangkat terakhir. Misalnya kenaikan pangkatnya nih ke golongan yang 3D aja lah, 3D. TMT Desember 2025. Iya. Pensiunnya di bulan Maret. Itu kan masa kerjanya enggak hitungan tahun. Betul, betul. Tapi masa kerja dia berturut-turutnya 30 tahun. Betul. Bisa naik pangkat. Naiknya ke 4A ya, Bu. Iya. Jadi naik 1 ya Bu Iya. ya. Terus masa kerja 20 tahun berturut-turut dihitung sejak CPNS itu diberikan kenaikan pangkatnya 1 tahun dari pangkat terakhir. 1 tahun pangkat terakhir. Jadi kalau Ya. misalnya 3A jadi 3B seperti Ya, itu, tapi Bu, 1 tahun pangkat terakhir. Oh, 1 sejak tahun dia, pangkat terakhir. eh, Oh. Kenaikan pangkatnya udah nih 1 tahun, dihitung sampai pensiunnya udah 1 tahun. Oh, 1 tahun aja ya Bu Iya, ya. betul. Setelah itu kembali lagi ke pangkat sebelumnya. Ya naik lah. Oh, naik. Heeh. Oh, jadi Kenaikan satu tingkat tetap naik 1 diberikan. tingkat ya. Heeh. Oh iya iya. Terus Betul, yang betul. 10 tahun masa kerja berturut-turut dari sejak diangkat CPNS itu diberikan KP pengabdiannya itu 2 tahun dari pangkat terakhir. 2 tahun dari pangkat Betul. terakhir. Ya Iya. benefitnya memang banyak ya Bu ya. Heeh. Tapi kalau suruh mencoba kok saya tidak tertarik Bu. Mesti dipandangnya gimana? Oh, tugasmu sih ngurusi pensiun. Gampang tuh pensiun. Iya. Padahal di dalamnya coba dibayangkan Betul. dokumen nggak lengkap aja mempengaruhi. Nanti Mempengaruhi ada ya Bu ya. kembali berkas tidak sesuai. Betul, Terus betul. nanti mana kalau usulnya mepet bisa jadi pensiunnya bisa tidak tepat. Betul waktu. betul sekali. Ya oke teman-teman sinjap semua di rumah. Materinya sudah cukup panjang ya tadi ya, tapi pengennya kita bahas lebih panjang lagi ya Bu ya. Cuma Banyak karena mengingat waktu sudah cukup lama ya, mungkin durasinya ya Bu ya sudah boleh. cukup panjang, jadi Bisa langsung disambung lain waktu. Ya, kita boleh, sambung boleh. lain waktu ya Bu ya. Boleh. Kesimpulan dulu ya. Saya kasih rangkuman ya Bu ya. Jadi pensiun itu bagi PNS ya Bu. Pensiun adalah pemberhentian tugas dan kewajiban pegawai negeri sipil karena alasan tertentu, permintaan pribadi, ataupun juga bisa karena adanya sakit atau cacat ataupun meninggal dunia tadi itu ya Bu ya. Ya, jadi pensiun itu sebagai apa sih adanya pensiun itu? Ya jadi sebagai penghargaan ya, sebagai penghargaan yang diberikan oleh apa namanya instansi kepada Dari kita PNS. selaku PNS ya yang Ya. sudah mungkin mengabdikan dirinya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun dan 3 Ya. tahun ya, puluhan Ya. tahun ya Bu ya, Ya. mengabdikan dirinya. Itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada kita sebagai selaku pegawai negeri sipil. Ya. Ada kesimpulan yo? Ada Bu Ada. ya. Dari Ibu ada kesimpulan Ada. ya. Oh, Ya. ternyata dari Bu Puji juga ada kesimpulan ya. nih. Buat nanti barangkali nanti masih ingin tahu lebih lanjut nggak apa-apa, bisa melayangkan tanya, boleh. Kemana tuh, Bu? Kesimpulan ya ke BKPSDM Oh, ke boleh. BKPSDM ya, oke. temu Ibu Puji.
Dan yang lain pun boleh. Kesimpulan. Ya, betul. Pensiun bukanlah akhir, tetapi awal dari fase kehidupan yang baru. Dengan perencanaan yang matang, masa pensiun dapat menjadi waktu yang menyenangkan dan produktif. Mulailah mempersiapkan pensiun Anda dari sekarang agar masa depan Anda lebih terjamin. Mantap. Begitulah, bahagia, sehat. Betul. Salam bugar sejahtera gitulah. Betul, Oke, betul sekali. Jadi pensiun itu bukan akhir dari kehidupan kita ya Bu, melainkan awal yang baru menjalani kehidupan yang lebih bebas dan juga lebih tenang. Oke, siap. Ya, jadi mungkin itu teman-teman Sinjab semua, materi yang luar biasa dari Bu Puji. Mungkin saya ingin memberikan tepuk tangan ya untuk Bu Puji. Ayo kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak Rio dan Ya, semuanya. Bu Puji, semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Ya. Ini besok memasuki masa pensiun. Begitu. Mudah-mudahan juga lancar, terus diberikan Amin, kesehatan, amin, kesuksesan. amin. Ya, amin. Ya. Terima kasih ya Bu Ya, atas doa yang waktu. sama. Oke. Ya. Ya. Terima kasih atas waktu dan materi yang Terima telah kasih. diberikan. Ya. Kita pamit undur diri ya teman-teman Sinjab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.